Tiga resep ajaib untuk pertumbuhan diri. Kenapa kita harus melakukan pertumbuhan diri? Karena pertumbuhan diri berjalan seiring paralel dengan kesuksesan diri Anda. Adakah resep untuk pertumbuhan diri? Pasti ada. Pasti ada resep untuk pertumbuhan diri. Ibarat bahan makanan, jika kita tahu resepnya, maka dia akan mampu diolah, mampu dikemas dengan cita rasa yang terbaik. Tapi meskipun bahan makanannya lengkap dan bahkan super lengkap, tapi kita tidak tahu resepnya, maka kemungkinan bahan makanan itu akan sia-sia dan akan menghasilkan menu makanan yang hambar dan mungkin akan menghilangkan selera. Jadi apa saja resepnya? Teman-teman, inilah 3 resep ajaib untuk pertumbuhan diri. Yang pertama, jangan punya kebiasaan meminta kepada orang lain atau kepada sesama manusia. Loh, kan boleh meminta kepada orang. Yes, betul boleh, tapi ini bukan soal boleh atau tidak. Tapi ini soal bagaimana kita mempercepat pertumbuhan diri. Jangan lupa, ketika kita punya kebiasaan meminta kepada orang lain, maka energi di dalam diri kita, energi positif dalam diri kita, itu akan lebih mudah terkubur dan tenggelam. Energi inovasi, energi kreativitas, optimisme, keyakinan diri itu akan terganggu ketika kita punya mental peminta-minta yang terlalu kuat. Ibarat peribahasa, jika harus dibandingkan antara memberi dan meminta, maka level memberi tetap harus lebih tinggi daripada level meminta. Kebiasaan meminta, teman-teman, jangan lupa pada akhirnya akan mengganggu aliran rezeki kepada diri kita. Saya ulangi, kebiasaan meminta-minta yang terlalu kuat kepada sesama manusia akan menghambat aliran rezeki yang datang kepada diri kita. Apalagi jika dihubungkan dengan Sang Pencipta. Terlalu banyak meminta kepada manusia otomatis akan mengurangi kemampuan, spirit, dan semangat untuk bergantung kepada Sang Pencipta. Itu yang pertama. Resep yang kedua apa? Jangan biasakan menghutang. Jangan dibiasakan menghutang. Sedikit-sedikit ada masalah keuangan, Anda menghutang. Sedikit-sedikit ada masalah soal ekonomi, pikiran Anda menghutang. Ingat baik-baik, ketika menghutang menjadi kebiasaan, maka sesungguhnya kita sedang menimbun masalah besar dalam hidup kita. Aliran rizki bagi mereka yang punya kebiasaan menghutang biasanya terhambat dan bisa jadi malah tersendat, sehingga aliran rizki yang mestinya mengalir dari banyak pintu akan terhambat oleh karena kita punya mental sebagai seorang penghutang. Setiap kita menghutang, maka otomatis kesempatan kita untuk mengembangkan cara lain yang lebih produktif akan tertutup, dan ini membahayakan untuk diri kita. Orang yang menghutang, bahkan yang sering menghutang, jika tidak diimbangi dengan ilmu untuk melunasi dan membayarnya, maka itu malapetaka buat hidup Anda. Oke, yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, ingat baik-baik, ini resep yang ketiga. Apa itu? Jika Anda punya masalah, jika Anda punya hambatan, jika Anda sedang dalam keadaan kurang bahagia, sedang menderita, atau bahkan mungkin sedang kena musibah, hal-hal yang kurang menguntungkan, maka ada baiknya hal semacam itu tidak diumumkan kepada orang lain. Jika ada orang lain tahu tentang musibah Anda, malapetaka Anda, dan kesulitan Anda, mungkin hanya orang-orang terdekat saja yang cukup tahu, tapi tidak perlu diumumkan kepada siapapun, apalagi sampai diumumkan di medsos, apalagi sampai disampaikan kepada setiap orang di mana Anda ketemu dengan orang-orang lain. Pertanyaannya, kenapa begitu? Ingat baik-baik, teman-teman, ketika kita menyampaikan ucapan negatif,
kata-kata buruk, kata-kata yang sebetulnya tidak kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita, maka otomatis alam semesta akan menjawabnya sesuai dengan nada dan energi kata-kata yang kita ucapkan. Coba bayangkan kalau Anda mendeklar, menyampaikan bahwa Anda sedang kena musibah, Anda sedang kena malapetaka, Anda sedang dalam derita yang sangat dalam, maka sesungguhnya alam semesta akan merespon itu juga dengan cara yang kurang lebih sama dengan energi kata-kata Anda. Justru sebaiknya naikkan level bersyukur, naikkan level ikhlas, naikkan level kesiapan diri menghadapi musibah. Misalnya Anda kehilangan sesuatu, maka ada baiknya naikkan rasa syukur ketimbang Anda mengeluh, menyesal, dan bahkan mungkin marah-marah. Semakin Anda mengeluh, semakin Anda menyesal, semakin Anda emosi dan marah-marah, maka aliran rezeki, ingat baik-baik, akan terhambat. Tapi ketika kita bersyukur, maka pintu rezeki akan lebih terbuka lagi. Jika Anda kena musibah, cukup Anda yang tahu dan orang terdekat Anda, dan jangan jadikan sebagai bahan untuk upload di medsos. Saya Yanuar Prahatin, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, salam sukses untuk Anda.